Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah pada malam hari ini ada 5 Agustus 2022 kita memulai rangkaian rapat kerja tahunan kita yang diawali dengan pemaparan saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Amanat Abdul Haris, yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Amanat Abdul Haris, Bapak Ibu pengurus yayasan, pengurus Dewan Pembina, begitu pula pimpinan dan semua kita yang menyimak video pada saat ini. Kita telah memulai transformasi selama 2 bulan. Mulai dari Juli ke Agustus, selama 2 bulan ini kita melakukan transformasi, meletakkan dasar-dasar bagaimana untuk terus maju ke depan. Itu yang pertama. Dalam rangka transformasi tersebut, kita kemudian meletakkan dasar-dasar bagaimana instrumen-instrumen agar kita bisa bergerak dengan cepat. Ada 2 hal yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah pemenuhan syarat minimal dosen sebagai sumber daya manusia. Kemudian yang kedua kita lakukan adalah memulai website dengan alamat www.abdulharis.ac.id. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kemudian tidak dicantumkan kata setia di depan web? Jawaban saya nyatakan bahwa kalau suatu waktu kita diberi anugerah untuk bisa berubah kelembagaan, adanya perubahan kelembagaan dari sekolah tinggi ke institut, maka kita tidak perlu membuat sebuah website baru. Dan selanjutnya, jikalau kita sudah memenuhi kriteria dan syarat untuk maju menjadi sebuah universitas, maka ini tentu juga tidak perlu kita ubah sama sekali. Ini yang menjadi dasar bagi saya, sehingga kemudian kita tetap menggunakan abdulharis.ac.id. Bapak Ibu Saudara-saudari, pimpinan, dosen, dan seluruh tenaga pendidikan serta karyawan yang menyimak video saya ini. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah reakreditasi dengan tentu mengacu kepada ketentuan-ketentuan terkini sambil kita pelajari 9 kriteria yang ada. Akun Sabto telah diaktifkan dan kita siap untuk melakukan pengunggahan dokumen-dokumen, tetapi jauh sebelum itu tentu kita harus melihat kembali, mengecek kembali, memastikan bahwa seluruh data yang kita masukkan ke dalam borang itu kemudian sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ingin kita lakukan. Bahkan jikalau kita bisa bergerak cepat, insya Allah kita bisa melakukan 2 kali pengecekan. Pengecekan pertama lalu kita perbaikan, setelah itu pengecekan kedua dan kita perbaikan, lalu kemudian kita submit melalui Sabto. Berikutnya adalah tentu kurikulum yang kita sudah lakukan formulasi, penyelarasan, dan sebagainya, harus kita lihat lagi dalam konteks integrasi Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. Sehingga dalam kaitan dengan semua ini akan memungkinkan bagi kita agar apa yang dapat kita lakukan sekaitan dengan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka itu juga dapat memenuhi kriteria-kriteria yang dapat kita lakukan bersama-sama. Yang ketiga adalah terkait dengan riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat. Jadi program-program riset itu kemudian harus mendapatkan sentuhan-sentuhan inovasi, tidak hanya berhenti sampai di riset dan publikasi saja, tetapi tentu ada yang dapat kita lakukan sekaitan dengan
mendorongnya menjadi bahagian dari pengabdian masyarakat. Atau boleh jadi adalah program-program pengabdian masyarakat yang kemudian kita lakukan ini bisa menjadi jalan atau bisa menjadi wasilah agar kemudian bisa dapat kita jadikan sebagai bahagian dari penelitian, sehingga dalam istilah yang saya kemukakan adalah pengabdian berbasis riset atau pengabdian yang kemudian juga akan membawa pada aktivitas riset. Begitu pula Bapak Ibu, mohon berkenan kemudian setiap dosen memiliki roadmap masing-masing terkait dengan integrasi Tridharma perguruan tinggi. Apa mata kuliah yang diajarkan, kemudian dilakukan riset, pada saat yang sama, kemudian kita teruskan menjadi sebuah pengabdian masyarakat. Kita baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan KKN tematik Desa Wisata, terkait dengan PPL dan juga Merdeka Belajar, sekaitan dengan desa wisata, maka ini kemudian harus diaktifasi. Lalu setelah kita memiliki portofolio dalam kurun waktu 1 bulan, maka kemudian kita akan melakukan audiens dan akan melakukan pertemuan dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terakhir adalah sebuah inisiatif terkait dengan madrasah riset dan juga peneliti belia. Ini juga akan salah satu ujungnya adalah pada Santripreneur Camp. Hari Senin 1 Agustus saya bersama Wakil Ketua Bidang Kerjasama Alumni dan Kemahasiswaan Bapak Andi Samsul Rijal, SAG Enkes, bertemu dengan Bapak Bupati Maros bersama-sama dengan Ketua Santripreneur Wilayah Sulawesi Selatan. Kita kemudian mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sepanjang Agustus, September, dan Oktober terkait dengan bagaimana nantinya ujungnya kita merayakan Hari Santri secara nasional. Ini adalah bahagian dari sosialisasi, bahagian dari pengabdian masyarakat, bahagian dari riset, dan juga bahagian dari proses pembelajaran. Kita juga akan memulai proses belajar kita pada tanggal 3 September, dan Alhamdulillah Profesor Dr. Dato Harun dari Kuala Lumpur Business School itu berkenan untuk datang dan bersama-sama dengan kita untuk membuka acara perkuliahan kita melalui studi general dan juga pelaksanaan internasional. Itu yang menjadi beberapa program-program yang kita lakukan termasuk dengan kerjasama berbagai perguruan tinggi. Kita sudah distribusikan informasi dan selama saya berapa hari ya, selama 5 hari di Sorong ini sudah sampai pada kesepakatan untuk menjalin kegiatan-kegiatan bersama paling tidak dengan 3 institusi, bukan 3 program dengan lintas institusi. Yang pertama kita akan bersama-sama dengan Pendidikan Muhammadiyah Sorong dalam aktivitas muktamar seminar pramuktamar Muhammadiyah, lalu kemudian dengan Institut Teknologi dan Sains Kita Papua Barat bersama-sama dengan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Sorong kita akan melaksanakan ICFEM, International Conference on Frontiers of Environment and Marine Studies. Lalu kemudian bersama-sama dengan Yayan Sorong kita akan melaksanakan satu seminar internasional. Jadi selama 3 hari di sini, 5 hari di sini sudah ada kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama 3 kegiatan. Tentu partisipasi aktif Bapak Ibu dosen untuk bersama-sama kita melaksanakan aktivitas ini, mengisinya dengan berbagai portofolio, mengisinya dengan berbagai kinerja, ini yang menjadi bahagian Bapak Ibu sekalian. Tugas saya memfasilitasi, lalu kemudian
di bagian Bapak Ibu tentu mengisinya dengan berbagai protokol. Begitu pula kita akan laksanakan satu kegiatan di Turki selama 1 pekan dengan 3 kegiatan 17, 18, dan 20 Oktober. Dan insya Allah secara berkelanjutan rapat-rapat akan dilaksanakan mulai pekan depan hari Senin, bahkan tadi untuk memperkaya portofolio kita terkait desa wisata, begitu pula kolaborasi riset dengan perguruan tinggi Malaysia. 2 orang yang saya sudah lantik untuk menjadi apa namanya eh, kejang profesor, yaitu Dr. Nurul Fadli Habibin dan Dr. Muhammad Syamsuri Muhammad Saad. Itu kemudian sudah saya terbitkan surat kejang profesornya. Eh, Baru saja, satu hal lagi, baru saja selesai kita laksanakan SEAFSID 9 hari selama berturut-turut pelaksanaan SEAFSID 35 program terkait dengan pengabdian masyarakat berbasis riset, ada dialog, ada seminar, ada konferensi, dan sebagainya. Itu adalah bahagian dari memperkaya portofolio kita semua. Dan begitu pula ada student mobility. Ya, ini perlu saya catat satu persatu ini sebelum disebarkan, karena sejatinya adalah apa yang ingin saya kemukakan adalah keaktifan kita semua, bagaimana kemudian memperbaiki portofolio, lalu kemudian profil kita, termasuk di dalamnya adalah profil Sinta. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagi yang sudah memiliki NIDN, segera kita akan buatkan video-video bagaimana membuat Google Scholar, bagaimana kemudian membuat akun Sinta, dan seterusnya. Ini pelan-pelan transformasi yang kita lakukan. Jadi dari awal tadi ini, sejatinya saya bercerita terkait dengan apa namanya transformasi pendidikan tinggi dalam konteks kita semua, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris, dan kita akan lakukan rapat kerja. Sederhananya adalah apa yang dapat kita lakukan, apa yang akan kita buat dalam setahun yang akan datang, mengantisipasi reakreditasi, mengantisipasi Merdeka Belajar, mengantisipasi apa yang menjadi tuntutan perguruan tinggi hari ini, termasuk adalah memperkaya portofolio kita, menambah profil kita, dan ini tentu akan menambah juga portofolio dan profil perguruan tinggi kita. Saya ingin mengucapkan secara khusus terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu, Ketua Dewan Pembina, Ketua Yayasan yang telah mendukung proses langkah-langkah ataupun ikhtiar dalam membangun perguruan tinggi ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah 18 tahun, dan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, kita sampaikan terima kasih, dan ada di antara para pendahulu kita yang telah berpulang. Untuk itu mari kita sama-sama membaca Fatihah. Semoga senantiasa mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu pengantar dari rapat kerja yang akan kita laksanakan mulai besok, insya Allah. Lalu kemudian kita masih tersisa hari Minggu ada sesi pleno. Namun itu besok malam insya Allah waktu Indonesia Tengah kita akan punya satu sesi bersama dengan Bapak Ismawan, mahasiswa Istanbul Ticaret University, untuk belajar bersama-sama dengan beliau terkait dengan branding, terkait dengan marketing, dan ini juga menjadi satu agenda kita. Demikian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, Dewan Pembina, Ketua Yayasan, dan seluruh pengurus Yayasan, begitu pula seluruh Dewan Pembina, serta Bapak Ibu pimpinan, Wakil Ketua, ada Prof. Amir, ada Prof. Pak Syahrir, ada Pak Andi Samsul Rijal, semuanya yang telah membantu dan mendukung sehingga apa yang kita capai hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.